Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat guru Sarif sekalian? Nah, akhir-akhir ini dunia pendidikan kita lagi hangat membicarakan tentang asesmen nasional. Di dalamnya ada asesmen untuk siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang apa-apa sih dengan asesmen nasional itu. Jadi asesmen kompetensi minimum ini merupakan ujian nasional yang berbasis komputer atau berbasis paper dan pensil digantikan dengan asesmen kompetensi minimum. Jadi AKM ini menggantikan UNBK ataupun yang berbasis kertas dan pensil yang kemarin. Hal ini berdasarkan rapat terbatas pembahasan UN pada tanggal 24 Maret 2020. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Nah, ini adalah skema perubahan ujian nasional, di mana pada situasi saat ini materi ujian nasional itu terlalu padat, dan hal itu sangat mempengaruhi siswa dan guru yang cenderung menguji penguasaan konten dan bukan pada kompetensi penalaran. Dan yang kedua adalah UN itu sendiri menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa. Dan UN ini seharusnya berfungsi sebagai pemetaan mutu sistem pendidikan kita. Jadi bukan untuk menilai siswa. Ya, jadi nilai perbedaan antara asesmen dengan ujian. Kalau yang namanya ujian, ya berarti itu menilai siswa. Artinya syarat untuk lulus atau tidaknya. Ya, lulus atau tidaknya. Kalau asesmen, bagaimana menilai sesuatu yang akan ditindaklanjuti dengan perbaikan. Ya, jadi UN ini hanya menilai aspek kognitif semata. Aspek kognitif dari hasil belajar itu sendiri. Dan ini belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Jadi ini situasi yang terjadi yang selama ini kita laksanakan. Nah, bagaimana kebijakan arah baru yang mendatang ini? Jadi tahun kemarin 2020 itu merupakan ujian nasional yang dilaksanakan untuk yang terakhir kalinya. Nah, tahun ini 2021 UN ini akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Jadi dua item inilah yang akan dikerjakan oleh siswa-siswi kita. Nah, apa sih bidang di dalam AKM tersebut dan survei karakternya? Nah, di sini dalam AKM ada dua hal yang ingin diujikan. Yang pertama adalah literasi. Literasi adalah bagaimana kemampuan bernalar seorang siswa tentang dan menggunakan bahasa. Ya, berliterasi. Sedangkan numerasi adalah kemampuan bernalar menggunakan konsep matematika. Kalau tadi literasi menggunakan konsep bahasa, nah, numerasi adalah menggunakan konsep matematika. Dan karakter adalah bagaimana memetakan karakter siswa. Profil pelajar Pancasila sudah terkait
dalam karakter yang akan diujikan, yang akan di asesmen nanti ini, ya. Dan hal tersebut dilakukan oleh siswa yang berada di jenjang tengah. Kalau di SD ya kelas 5, di SMP kelas 8, di SMA kelas 11. Nah, mengapa di tengah? Karena setelah di asesmen ini, setelah dipetakan dari mutu siswa tersebut, hal itu masih bisa diperbaiki pada tingkat terakhir nantinya, ya. Jadi mungkin seperti itu maksud pemerintah melaksanakan asesmen ini pada kelas yang tengah, ya, jenjang tengah. Di sini asesmen 2021 ini adalah merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah, ya. Jadi di sini ada sasaran dari asesmen nasional ini bukan cuma peserta didik, ya. Ternyata kalau peserta didik itu nantinya akan di asesmen terkait dengan AKM, asesmen kompetensi minimum, di muatan literasi, bidang literasi, maupun di numerasi. Ini nanti tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memetakan hasil belajar kognitif siswa, ya. Jadi kalau kemarin UN-nya cuma ini saja, ya, cuma pengujian dalam mata pelajaran, hasilnya apa? Hasil belajar kognitif. Nah, bagaimana sikap siswa? Nah, ini yang agak berbeda dibanding dengan UN dan AN. Ya, istilah UN ini ujian nasional, sementara AN adalah asesmen nasional, ya. Yang kedua, hal yang akan diujikan oleh untuk siswa adalah survei karakter. Apa hasilnya survei karakternya nanti? Survei karakternya nanti ini akan menggambarkan hasil belajar sosial dan emosional siswa. Inilah yang akan kita nanti petakan. Bagaimana sosial emosionalnya, bagaimana karakternya, bagaimana terkait dengan unsur profil pelajar Pancasila, kemandirian, bertanggung jawab, kreativitasnya, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Semua tercover di survei karakter ini. Nah, sekarang tambahan untuk asesmen nasional bedanya dengan UN adalah sasarannya bukan cuma peserta didik, tapi guru dan kepala sekolah masuk di dalam lingkaran sasaran dari asesmen nasional 2021 ini. Hal apa yang akan diujikan oleh guru? Untuk guru, jadi untuk guru itu akan mendapatkan bidang survei lingkungan belajar, ya. Jadi terkait dengan hal-hal pembelajaran lingkungan belajar di sekolah. Ini terkait dengan 8 standar nasional pendidikan, ya. Dan begitu pun juga dengan kepala sekolah akan mengerjakan survei lingkungan karakter, yang ujung-ujungnya adalah bagaimana menentukan, memetakan karakter, input, dan proses pembelajaran. Jadi 3 macam asesmen tadi ini akan sinkron semua. Bagaimana jawaban siswa, bagaimana jawaban guru, dan bagaimana jawaban kepala sekolah. Jadi nantinya akan sinkron untuk memetakan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tersebut, ya. Jadi tujuannya apa? Adalah bagaimana mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Kalau siswanya sudah diuji dengan AKM literasi dan numerasi, survei karakternya, lingkungan belajarnya, hal tersebut sudah komplit. Dan bagaimana memotret kualitas input, proses dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala bagi manajemen sekolah dan dinas yang terkait. Jadi seperti ini sasaran dari
asesmen nasional. Lanjut, bagaimana mekanisme dari pelaksanaan asesmen nasional ini? Asesmen nasional ini adalah merupakan evaluasi dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan yang merupakan sebagai naungan dari pelaksana dari asesmen nasional ini. Hal tersebut dilaksanakan untuk bagaimana memetakan mutu satuan pendidikan, ya. Jadi bukan untuk menguji siswa, ya, bukan sebagai syarat lulus dan tidaknya seorang siswa. Jadi lagi-lagi saya jelaskan di sini bahwa AKM itu adalah bagaimana memetakan mutu satuan pendidikan yang ada. Dengan melalui apa? Dengan melalui instrumen. Instrumennya AKM, literasi, membaca dan numerasi, survei karakter dan lingkungan belajar. Ya. Nah, ada yang sering bertanya bagaimana kepesertaan dari Asesmen Nasional 2021 itu. Jadi terkait dengan kepesertaan, siapa sih yang bisa ikut di Asesmen Nasional? Jadi yang ikut di sini adalah dari satuan pendidikan SD, SMP, SMA, MTS, MA, MI, SMK, SDLB, SMPLB, dan paket B, paket C, dan sederajat. Ya, semua jenjang, ya, semua jenjang. Dan pesertanya adalah kepala satuan pendidikan, kepala sekolah, guru, peserta didik. Jadi siswa-siswi kita yang ada di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Ya. Nah, bagaimana? Berapa orang? Jadi di sini ada untuk SD itu maksimal 30 orang. Jadi kalau misalnya siswanya 23, jadi otomatis masuk semua, ya. Kalau siswanya misalnya 30, ya, otomatis 30. Kalau siswanya misalnya 35, ada 30 yang teracak nantinya masuk di asesmen itu. Cadangan 5 orang yang lebih, ya. Kalau SMP itu ada 45 orang, dan SMA maksimal 45 orang juga. Jadi inilah peserta dari asesmen nasional, ya. Nah, satuan pendidikan ini yang melaksanakan asesmen nasional adalah satuan pendidikan yang termasuk sekolah Indonesia luar negeri. Jadi sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri, misalnya di Arab Saudi, di Singapura, itu melaksanakan juga asesmen nasional. Nah, bagaimana penyelenggaraan asesmen nasional? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini dari pusat, program dari pusat, bagaimana nasional sampai ke provinsi, ada penanggung jawab dari LPMP, dinas provinsi atau Kanwil Kemenak, instansi tingkat provinsi yang terkait dengan dinas pendidikan. Sama dengan di kabupaten, di kabupaten, kantor Kemenak, instansi yang terkait dengan dinas pendidikan, sampai kepada satuan pendidikan. Nah, rencana jadwal dari pelaksanaan itu sendiri, kalau tidak ada perubahan jadwal, ya jadwalnya seperti ini. Asesmen nasional jenjang SMK itu ada di minggu kedua di bulan September nantinya, bersamaan dengan paket C, ya. Kalau SMA ada di minggu ketiga tanggal 13 sampai 16. SMP itu dengan paket B ada pada tanggal 27 sampai 30, minggu kelima September. Sedangkan SD itu ada pada minggu ketiga Oktober, sama dengan paket A, ya. Hal ini kalau misalnya belum ada perubahan jadwal, ya, dari jadwal semula. Kalau jadwal semula ini, tapi mari kita tunggu bagaimana jadwal-jadwal berikutnya. Mungkin ada yang bergeser atau bagaimana, ya. Selanjutnya saya bahas di sini adalah bagaimana instrumen asesmen nasional itu sendiri. Kalau ujian nasional biasanya itu menggunakan pilihan ganda, ya. Kalau AN ini, asesmen nasional ini, bentuk soalnya ini bervariasi, ya. Jadi mulai dari pilihan ganda,
Pilihan ganda ini adalah memilih salah satu dari jawaban yang benar. Ya. Kalau yang bentuk yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ini adalah sebuah pilihan ganda yang bisa lebih dari satu yang benar. Jadi ketika kita mencentang A, sementara bagian B juga benar, bisa dicentang, ya. Artinya mencentang lebih dari satu jawaban, boleh. Menjodohkan adalah matching. Jadi ada sisi kiri dan sisi kanan. Jadi siswa mencari pasangannya, ya. Dan yang terakhir di sini untuk bagian soal objektif adalah berupa isian singkat. Ada titik-titik, ya, satu kata. Itu isian singkat. Dan bentuk soal yang kedua adalah bentuk soal yang non objektif. Nah, ini sudah mencerminkan perbedaan besar dari UN, ujian nasional, dengan AN, asesmen nasional, ya. Kalau dulunya UN itu cuma pilihan ganda, ada isi uraian 5 nomor. Kalau ini bentuknya lebih beragam, ya. Jadi bagannya seperti ini, berbentuk piramida. Siswa ini adalah mengikuti AKM survei karakter, survei lingkungan belajar, asesmen nasional di sini. Gurunya itu survei lingkungan belajar, kepala sekolahnya survei lingkungan belajar, ya. Jadi otomatis Bapak dan Ibu guru sekalian, Bapak dan Ibu kepala sekolah harus melek teknologi saat ini, ya. Dimana asesmen nasional ini juga menuntut untuk guru dan kepala sekolah terlibat di dalamnya. Lanjut, bagaimana pelaksanaan asesmen nasional di sekolah? Jadi nantinya itu ada 2 hari. Ada 2 hari. Setiap peserta akan menempuh asesmen nasional itu selama 2 hari. Jadi jadwalnya itu hari pertama itu adalah literasi, ya. Literasinya itu selama kurang lebih 75 menit. Selama 75 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan survei karakter. Jadi ikut, ya, bukan besoknya. Tapi ini jam pertama tes literasi, dan kedua adalah survei karakter 20 menit. Ini untuk SD. Begitupun dengan SMP, ya, cuma perbedaan waktu saja. Hari kedua itu tes numerasi, ya, numerasi 75 menit, dan dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar selama 20 menit, ya. Sama dengan SMP dan SMA, seperti itu. Jadi seperti inilah jadwal atau skenario dari pelaksanaan asesmen nasional nantinya. Lanjut. Bagaimana hasil asesmen nasional itu? Jadi ini nantinya menjadi pelaporan hasil asesmen nasional ini akan dielaborasikan dengan sumber data lain, dan nanti ini akan menjadi rapor pada level satuan pendidikan. Kalau kemarin mungkin ada istilah PMP, ya. Mungkin pemerintah nantinya akan menggunakan ini sebagai pengganti PMP-nya, ya. Namun ini bukan untuk laporan individu peserta didik, ya. Ini cuma untuk memetakan bagaimana mutu atau kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Karena memang ini bukan untuk individu siswa itu sendiri, dimana kalau kita perhatikan dia hanya mengambil sampel. Jadi kalau di SD itu dia mengambil sampelnya di kelas 5, itu pun dia mengambil cuma 30 siswa. Jadi mungkin ada sekolah yang sampai ratusan siswanya, dia cuma meminta sampel 30 orang. Jadi memang bukan tujuannya untuk individu dari siswa itu sendiri, ya, namun lebih ke rapor atau kualitas pemetaan mutu di sekolah tersebut, ya. Kini itu seperti maksudnya. Kalau terkait masalah biaya, ya, ini dari tingkat pusat, meliputi biaya persiapan pelaksanaan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan satuan pendidikan, ya. Biaya pelaksanaan di sekolah itu bisa dianggarkan melalui dana BOS, ya. Jadi silahkan dianggarkan pada saat penyusunan RKS, ya. Terus kita lanjut ke bagaimana perbedaan ujian nasional dan asesmen nasional, ya.
Nah, kalau ujian nasional itu memang seperti yang saya katakan tadi, dia adalah menilai hasil belajar peserta didik, dan itu ada pada akhir jenjang, ya. Misalnya kalau SD dia di kelas 6, SMP di kelas 9, di kelas 12, ya, mengukur capaian individual peserta didik. Kalau ujian nasional itu per peserta didik, ya, tidak ada istilah sampel, ya. Pesertanya seluruh dengan seluruh peserta didik dari kelas 6 itu sendiri, 9 dan 12. Dan ujung-ujungnya adalah laporan individual yang akan nantinya tercantum di dalam surat hasil ujian nasional. Ya, beda dengan asesmen nasional. Beda dengan asesmen nasional. Kalau asesmen nasional itu adalah mengevaluasi kualitas pendidikan. Nah, jadi ini hanya ini mengevaluasi kualitas pendidikan di sekolah tersebut, yang nantinya itu tujuannya adalah untuk bagaimana memotret input, proses, dan hasil belajar pada satuan pendidikan tersebut. Sedangkan untuk pesertanya itu merupakan sampel dari kelas 5, 8, dan 11, dan ini merupakan laporan satuan pendidikan, ya. Kalau di sini tadi hasilnya adalah laporan individual. Menerima siswa menerima rapor itu hasil dari ujian sekolahnya, ujian nasionalnya. Kalau asesmen nasional ini adalah bukan siswanya menerima rapor, tapi sekolahnya menerima rapor. Itu dalam bentuk laporan satuan pendidikan. Jadi itu perbedaan yang mendasar dari ujian nasional dengan asesmen nasional, ya. Bagaimana pelaksanaannya? Jadi asesmen nasional ini dilaksanakan menggunakan komputer atau secara daring, ya. Murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan. Jadi ada dua teknis di sini, bisa dengan full online dan juga bisa semi online, ya. Kalau full online berarti langsung dari pusat, soalnya langsung masuk ke klien. Kalau semi online langsung masuk ke server Proctor, dan nanti dari server Proctor langsung dibagikan ke perangkat siswa, ya. Nah, ini koordinasi yang diperlukan, bagaimana pemetaan penyiapan komputer dan sarana pendukung, bagaimana pemetaan sekolah secara spasial, dan penyiapan teknisitik terutama untuk SD, di mana kita pahami bahwa SD adalah baru pertama kali melaksanakan ujian berbasis komputer seperti ini. Kalau SMP sudah beberapa tahun melaksanakannya, sudah tentunya pasti ada pengalaman-pengalaman yang mereka sudah dapatkan. Dan bagaimana hasilnya nanti ini, ya? Untuk apa nanti hasil dari asesmen nasional ini, ya? Jadi ini nanti hasil dari asesmen nasional ini akan digunakan sebagai pemetaan awal, ya, atau baseline mutu sistem. Jadi tergambar sudah bagaimana mutu sistem dari sekolah kita. Nah, yang kedua adalah bagaimana penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik program kesetaraan. Jadi bukan cuma dari di SD formal, ya, dari program kesetaraan juga akan di asesmen, ya, seperti itu. Bagaimana maksud dari pemetaan mutu sistem pendidikan? Jadi ini tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan kepala sekolah, ya. Jadi ini untuk memetakan mutu sistem pendidikan, bukan prestasi orang per orang, bukan prestasi individu dari siswa ke siswa itu sendiri, dari guru maupun kepala sekolah, tapi dari sistem pendidikan yang ada. Dan ini diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pembelajaran. Makanya sinkron tadi dengan sasaran dari asesmen nasional itu. Asesmen nasional itu adalah siswa yang ada di kelas 5, misalnya kalau di SD. Jadi setelah hasilnya itu keluar, ini bisa dijadikan sebagai alat evaluasi maupun perbaikan pembelajaran, ya. Mungkin A-nya kurang, misalnya sisi A-nya kurang atau sisi B-nya yang kurang, dan itu bisa menjadi evaluasi bagi gurunya, bagi sekolah untuk memperbaiki di kelas 6. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki sebelum mereka meninggalkan jenjang
pendidikan tersebut. Dan yang ketiga adalah murid, orang tua, guru, dan sekolah. Di sini tidak perlu membuatkan program bimbingan seperti pada ujian nasional ya. Namun lagi-lagi kita juga harus menampilkan apa kondisi real dari sekolah itu sendiri ya. Bagaimana menampilkan kondisi real dari sekolah itu sendiri untuk mendapatkan rapor mutu yang memang kita harapkan ya. Jadi untuk ujian penyetaraan saya rasa tidak jauh berbeda ya, seperti itu. Saya lanjut. Mungkin ada yang sering bertanya, mengapa yang diukur itu adalah literasi? Mengapa yang diukur itu adalah numerasi? Kemana bidang studi yang lain, IPA, matematika, bahasa Indonesia? Ya, mungkin jawabannya seperti ini. Kita pahami bersama bahwa literasi membaca itu dan numerasi merupakan dua kompetensi minimum bagi murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi meskipun di sini literasi dan numerasi, jadi sambil contoh di sini literasi, ya, literasi. Mungkin bidangnya literasi, namun konten, kita berbicara konten yang di dalamnya itu bisa masuk ke IPS misalnya, bisa masuk ke muatan IPA misalnya, ya. Cuma dia mengantarkan dengan bidang literasinya, ya, bidang literasinya. Begitupun juga dengan numerasi, ya. Jadi memang dua bidang ini, literasi dan numerasi, memang sangat memungkinkan untuk siswa untuk bisa belajar sepanjang hayat ketika mendalami dari literasi dan numerasi. Lantas mengapa juga karakter harus diukur? Ya, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi murid secara utuh. Otomatis ketika pendidikan hanya mengukur dari segi hasil belajar kognitif, berarti potensi murid secara utuh itu belum tergambarkan. Makanya karakter dari peserta didik itu sendiri juga diukur nantinya melalui asesmen, ya. Asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai, perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa profil Pancasila juga akan menjadi survei karakternya nanti. Nah, bagaimana agar berdampak positif? Sehingga hasil asesmen nanti ini akan kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dari mutu sekolah tersebut, ya. Ini tadi saya gambarkan bahwa literasi membaca itu adalah memahami, menggunakan, mengevaluasi. Numerasi adalah kemampuan untuk konsep, prosedur, fakta. Kalau survei karakter adalah mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai. Kalau lingkungan belajar adalah mengukur kualitas pembelajaran, iklim sekolah menunjang pembelajaran, ya. Jadi seperti itu maksud dan tujuan dari asesmen nasional ini. Artinya kita ini diharapkan mampu menampilkan dari kondisi real dari sekolah kita, yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi buat seluruh stakeholders yang ada di sekolah, bagaimana menggunakan hasil dari asesmen nasional ini sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan yang memang merasa kurang, di mana nantinya ini akan ditindaklanjuti di tingkat yang lebih tinggi dari atasnya sebelumnya, ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sahabat guru syarif sekalian, dan mari sukseskan AKM 2021.